Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua attendees yang sudah hadir pada acara ini. Kita akan segera mulai untuk What's New webinarnya untuk Tidak Studi 2024. Untuk isinya, jadi kita akan bagi menjadi 8 kategori. Yang pertama ada version terbaru yang namanya Advanced Version, lalu ada Platform Improvement, yang kedua ada Platform Improvement, yang ketiga ada Basic Modeling Improvement, lalu ada Industrial Application, lalu ada Chem Improvement, CI Improvement, dan beberapa ada Logical Change ya di 2024, termasuk di Logical Change dan di Chem. Untuk wait ya, untuk highlights-nya kita akan bagi menjadi 5 highlight, yaitu platform, basic modeling, industrial application, chem, dan beberapa improvement yang lain. Beberapa di platform kita punya ada beberapa improvement. Yang pertama ada ya history regeneration, kita juga punya new rendering engine. Lalu ada juga untuk basic modeling ada banyak sekali yang akan nanti dijelaskan lebih detail juga. Ada nih gear tool ya, ada gear tool yang sebelumnya banyak diminta, kita juga sudah support di 2024 dan beberapa improvement yang lain lah. Dan untuk industrial application kita punya new structure module ya, new harness module dan juga piping improvements. Untuk di camp, oke, kita lanjutkan untuk highlightnya ya. Untuk di industrial application ada tiga, lalu di camp ada pencil finish dan corner finish improvement, dan juga ada lead tool improvements ya. Dan ada juga untuk beberapa di CAE kita punya fatigue analysis, kita juga punya untuk parameter optimization ya di CAE, dan juga beberapa logical change di workflow-nya. Jadi ada new version namanya advanced version, itu di atasnya premium, tapi ada penambahan ini nih, assembly, linear static analysis, harness, ECAD, dan piping. Jadi ini eh, ya di atasnya premium, tapi tidak ada untuk mode sama elektrodnya. Jadi ini modul berbeda, namanya advanced. Ini modul terbaru di 2024. Nah, untuk package installation sekarang kita gabung nih. Jadi untuk semua bahasa kita dalam satu instalasi. Jadi nanti lebih unify lagi, lebih seragam lagi di seluruh global atau seluruh dunia, kita lebih seragam lagi. Untuk platform improvement kita ada beberapa improvement, diantaranya untuk update data exchange ya. Lalu ada display element information di real time, nanti akan saya tunjukkan seperti apa. Lalu untuk history generation kita juga improve untuk prosesnya, untuk perhitungannya ya. Dan juga kita pakai rendering engine terbaru di 2024. Ini rendering engine maksudnya bukan rendering engine untuk nge-capture ya, tapi rendering engine yang dipakai untuk um, operation, dan juga kita punya beberapa UI improvements. Nah, lalu ini ada beberapa update untuk data exchange. Dapat dilihat mulai dari ya P5, Katia 2D, 3D Experience, ya NX, Creo, SolidWorks. Ini untuk file extensionnya, dan ini untuk versinya ya. Jadi untuk versinya, untuk Katia kita bisa support sampai P5, R, P5 atau fisik ya R2 2022. Untuk yang 3D Experience juga ya, biasa ini Katia P6 kita juga support R22, R2022, dan juga previous version. Untuk NX ya mulai dari 11 sampai 2206. Jadi rilis tahun 2002 bulan Juni ya. Lalu ada beberapa juga keterangan yang lebih detail di sini, dan kita juga tambahkan untuk Rhino yang biasanya dipakai untuk industrial design application ya, industrial design application, atau mungkin beberapa ship design untuk fullnya, beberapa ini biasa pakai Rhino. Nah, kita juga bisa support untuk netral file. Tentu keunggulannya kalau kita misalkan import netral file, ini lebih presisi lagi dibandingkan dengan
sorry, untuk native file ya, dibandingkan dengan natural file kayak Aegis ataupun Step nanti kalau pakai itu versinya apa namanya datanya akan beberapa hilang. Nah, kalau native file seperti ini akan lebih presisi lagi, lebih minim lagi data yang hilang. Lalu ini untuk STP import dan ekspor, kita sudah mulai bisa import dan ekspor termasuk dengan PMI-nya. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang pernah saya dapatkan ya. Kita bisa nggak import atau ekspor termasuk dengan PMI-nya untuk STP? Nah, mulai di 2024 kita bisa, ya, kita bisa. Nah, perlu diketahui kalau STP itu ada 214, ada 242 ya. Ini 214, ada lagi 242. Nah, 242 juga kita support. Nah, di software yang lain 242 itu perlu ada tambahan biaya, ya, perlu ada tambahan biaya. Nah, kalau di kita nggak, kita udah termasuk kalau misalkan mau ada PMI-nya include di sana juga bisa. Nah, PMI ini sering diminta kalau misalkan ke perusahaan-perusahaan yang pakai PLM. PLM mereka biasanya minta juga sekalian sama PMI-nya di file STP. Lalu termasuk juga untuk GT import dan ekspor ya dengan PMI. Nah, GT ini perlu diketahui ya, GT itu perlu ada additional cost ya, GT perlu ada additional cost, cuman kita support sekarang udah masuk sama PMI-nya. Nah, mengenai di display element ini real time information kita bisa sekarang langsung ya kita klik guard-nya, edge-nya di bawah sini ada Q-line, ada keterangan yang bisa kita lihat langsung syaratnya di configuration ini, di checklist ini nih, display element information in real time. Oke. Lalu untuk restore regeneration kita increase dari 10 sampai 30%, dan untuk regeneration barnya berubah dari percentage ke steps ya. Ya, dari percentage ke steps. Lalu untuk efficiency improvement ini karena kita pakai render engine baru, tentu ada beberapa improvement yang bisa kita pakai dan kita rasakan di 2024. Yang pertama contohnya untuk CAD ya, untuk ya, large CAD atau large assembly. Lalu ada contoh yang lain untuk buka toolpad ya, untuk buka toolpad. Nah, selanjutnya akan saya tunjukkan melalui video ini. Ini saya mute ya. Nanti keterangannya dari saya aja. Nah, di sini ada 30.000 komponen. Ya, kita coba buka di 2024. Terlihat bahwa tidak ada lag ataupun patah-patah ya pada saat membuka ini. Nah, ini adalah salah satu contoh CAD dari headphone LAN packaging. Nah, ini membuktikan bahwa di 2024 ini kita improve dengan menggunakan rendering engine yang baru ya. Termasuk untuk ininya, termasuk untuk cam-nya. Di sini contoh sekitar 1 meter kali 1 meter lah untuk partnya. Ini part mode ya. Di sini banyak sekali toolpad-nya dan bisa kita lihat tidak ada lag ataupun patah-patah sekali kalau misalkan kita operate untuk partnya ini. Ya, kalau kita bandingkan dengan 2023, nah ini yang 2023 ya, kelihatan seperti ini, ada patah-patah. Ini untuk membuktikan saja bahwa kita sudah pakai rendering engine yang baru, sehingga untuk improvement operation smoothness itu lebih bagus ya, lebih bagus di 2024 ini. Lalu untuk UI improvement kita mulai mengarah ke flat design. Apa sih flat design? Jadi flat design itu seperti ini. Flat design itu lebih soft lagi untuk UI-nya karena kita lihat beberapa UI di software-software lain mengarah ke sini juga ya, kita juga ikut tren lah, dan kedepannya akan lebih banyak lagi flat design di beberapa UI kita. Contoh lah ini ya, untuk flat design itu
si si SYS-nya lebih lebih tipis, lebih halus, ininya lebih mudah lagi dilihat untuk alert segala macam lebih bagus lagi lah untuk tampilannya. Nah, ini ke depannya kita akan lebih banyak rubah ke flat design seperti ini. Lalu untuk modeling improvements, ada beberapa yang diimprove di modeling cukup banyak juga, mulai dari sketch optimization, ya silhouette curve, silhouette improvements, pattern improvements, assembly improvement, ada juga layout based top-down design. Ini banyak diminta ya oleh beberapa teman-teman yang pakai top-down design ya. Top-down design ini banyak diminta khusus untuk layout ya. Sebenarnya kita bisa juga sebenarnya ngakalin lah di versi sebelumnya untuk ini, cuman kita sediakan juga khusus untuk layout base. Jadi pakai sketch khusus, terus kita bisa lakukan top down design pakai layout base ini. Ada juga gear tool. Jadi gear tool ini kita punya di GWCAD Mechanical ya. Kita bisa generate itu ada beberapa permintaan juga dari user mau juga dong di 2000 di Gateway 3D ya kita tambahkan juga di sini ya untuk gear tool, lalu juga untuk to di sheet improvement kita ada beberapa juga. Untuk detailnya akan saya tunjukkan di slide selanjutnya. Yang pertama untuk offset constraint improvement. Jadi sebelumnya kalau misalkan kita spline di offset itu kita hapus ya, kita hapus atau kita trim itu si lambang offsetnya itu hilang atau retain untuk redefine-nya itu nggak bisa. Nah di 2024 walaupun kita trim, kita cut ya, itu tetap ini constraint offsetnya tetap retain. Ini untuk meningkatkan apa ya, untuk parametric desainnya lebih bagus lagi atau lebih stabil lagi lah. Lalu untuk pattern ya, pattern unitization ini maksudnya kalau kita melakukan pattern di GDAW 3D sebelumnya kan kira-kira lambangnya seperti inilah ya. Kita kira lambangnya seperti ini. Lalu kalau misalkan kita hapus itu hilang tuh constraint pattern-nya ya, hilang constraint pattern-nya. Nah, kalau di 2024 walaupun kita hapus ini pattern-nya tetap ada dan lambangnya kira-kira seperti ini. Nah, lebih simple lagi. Dan kalau ada beberapa pattern node yang dihapus tetap patternnya ke retain ya dan tetap bisa dirubah secara parametrik. Lalu untuk em, offset ya, offset kalau misalkan kita offset ke dalam, kalau ada chamfer atau ada radius seperti ini pasti ada namanya kelipat ya, lipatan seperti namanya bow ties. Bow ties ini kita bisa remove dengan cara menceklis option di sini, delete bow ties from offset. Jadi ini salah satu improvement juga di Sketch ya. Dan ini untuk beberapa contoh demonya. Jadi di sini kita coba lakukan sketching simple seperti ini. Lalu kita lakukan pattern lah atau array ya seperti ini. Nah ini simbolnya seperti ini sekarang. Ya simbol patternnya seperti ini. Lalu kalau kita mau delete lah ya beberapa itu pattern constraint-nya tetap retain ya, tetap ada di sana. Dan kalau mau kita rubah juga tetap bisa seperti ini ya. Sebelumnya itu nggak bisa, dia hilang pattern constraint-nya. Nah ini ya perbedaan dengan 2023 kalau misalkan pattern-nya. Nah ini untuk yang offset ya, offset improvement. Misalkan kita buat rectangle dengan seperti ini ya, dengan round. Nah ini kan ada offset seperti itu ya. Dia kelipat seperti itu bow tie. Nah kita bisa remove bow tie itu kayak tadi ya pakai option yang tadi. Terus kalau misalkan kita ganti-ganti seperti ini tetap dia terretain ya, terretain si offsetnya. Nah itu improvement yang di bagian sketch. Lalu untuk silhouette curve improvement, jadi lebih
bagus lagi ya, lebih improve lagi di 2024 ini kita bisa ekstrak siluet untuk outline-nya aja seperti ini, lebih simple lagi, lebih ringan lagi. Lalu untuk fillet improvement ya, fillet improvement khususnya untuk product design atau ya product design atau industrial design, kadang-kadang mereka perlu meretain jarak ya, jarak jarak filletnya. Itu namanya chord ya, chord length. Nah, sekarang kita bisa atur chord length ya, chord length-nya sama ya, chord length sama berarti radiusnya yang beda. Nah, kita bisa chord dart fillet ini di 2024. Lalu untuk face fillet ya, face fillet juga kita ada tambahkan option untuk face fillet seperti ini kira-kira, dan ini sangat-sangat berguna untuk teman-teman di bagian product design atau industrial design. Dan tentunya kalau misalkan untuk fillet, untuk apa namanya, eh, chamfer ya, kita bisa multi input seperti inilah ya. Ini sebelumnya sebenarnya udah bisa juga ya seperti ini, dan kita tetap bisa multi input seperti dalam satu command dan tidak perlu bolak-balik ke antar command ke window. Dan untuk pattern improvement ini sebelumnya saya pernah coba juga di 2023 itu untuk membuat grill ini ya, untuk otomotif di depan itu, yang grill-grillnya depan itu kan banyak eh, patternnya di sana ya. Memang cukup berat sebelumnya tuh, memang cukup berat, dan ini kita improve di 2024 ya. Ini bisa dilihat improvementnya mulai dari 300-an ya, 300-an detik ke eh, eh, ya lebih dari eh, sepersepuluhnya lah ya, sepersepuluhnya ya. Kita bisa improve untuk pattern feature. Dan ini sangat berguna untuk pattern, untuk pattern-pattern yang kompleks dan banyak. Dan masih di pattern juga kita improve juga ada untuk pattern seed only. Jadi untuk tengahnya aja seperti ini. Maksudnya ya seed only. Jadi sebelumnya kalau seperti ini kan perlu dua kali pattern ya, dua kali pattern. Kalau sekarang ada seed only, jadi satu kali pattern, tapi pakai seed only, jadi hasilnya seperti ini. Dan untuk assembly improvement kita memunculkan ini nih, partial reloading. Jadi untuk open large assembly kita bisa lebih manage lagi untuk atau lebih cepat lagi untuk membukanya. Dan kalau misalkan butuh dibuka untuk model tertentu ya, kita pas assembly-nya udah kebuka kita bisa seperti ini ya, load current model. Lalu di sini, nah ini untuk yang top down design ya, layout based top down design. Jadi kita sediakan eh, template baru namanya nih master layout ya, master layout. Jadi di sini kita bisa input sketch seperti ini ya, sketch, lalu kita lakukan skeleton ya, publish skeleton namanya. Kita publish, kita create publish set tapi tipe skeleton, lalu kita bisa create part baru dan mengcopy publish set yang sudah dibuat tadi. Lalu kita bikin masing-masing partnya seperti ini ya, masing-masing partnya seperti ini part anaknya ini ada master layoutnya di sini. Nah, kira-kira seperti itu untuk workflow untuk layout based top down design. Nah, ini untuk contoh untuk layout based top down design ya, kita create dulu pertama untuk frameworknya. Nah, di sini kita bisa pilih tipe yang master layout ya, master layout. Nah, di sini kita create part, sorry, create sketch ya, tapi nggak terlalu detail ya, sketch main sketchnya aja. Nah, lebih bagus kalau misalkan kita persiapkan juga expressionnya pakai equation manager seperti ini ya, seperti body height dan segala macam, dan kita bisa input kayak gini ya, sketchnya ya, sketch utamanya aja ya, diameter, height, terus in diameter, terus kita detailkan seperti ini, semuanya bisa pakai expression. Nah, ini untuk skeletonnya.
Habis itu ya, habis sketnya selesai, kita bisa bikin ini nih, publish set ya. Kita bisa bikin publish set seperti ini. Kita namain misalkan cut frame untuk sketch yang ini. Lalu yang kedua misalkan lead frame. Lalu yang ketiga misalkan ini untuk innernya lah ya, tiga part. Nah ini kita punya publish set tiga seperti ini. Oke, habis itu kita bikin part baru. Yang part baru ya sesuai dengan nama yang tadi, misalkan untuk main bodinya. Nah ini kita perlu import ya, bukan import ya, ambil publish set yang sudah kita bikin tadi ya, untuk Captain. Nah di sini ya, publish set kita ambil. Nah, kita bisa detailkan di part yang ini. Ya, detailkan dengan ngambil contohnya ini pakai reference ya. Reference sketch, kita tambahkan detailing sketch lah. Contohnya di sini ya. Ya, seperlunya. Ya, ini detailingnya kita tambahkan di masing-masing part di sini. Nah, eh, kalau sudah selesai, kita bisa masukkan dalam satu assembly. Ya, tinggal kita masukkan aja masing-masing partnya. Nah, biar nggak kemana-mana, kita pakai ini default frame ya, pas masukin partnya ya. Default frame semuanya pakai default frame karena kita pakai top down design. Jadi nggak perlu constraint. Nah, sebagai contoh kita akan coba rubah ya. Kita akan coba rubah. Nah, ini saya coba apa namanya? Saya section dulu. Ini kita coba rubah beberapa parameternya untuk membuktikan connectivity antara master layout dan child komponennya. Di sini tinggal di region assembly misalkan, nah, dia berubah ya. Nah, ini maksudnya untuk master layout ya, kita bisa siapkan master layout berupa sketch dan kita bisa copy untuk create beberapa part dedicated, bisa tambahkan detail di sana. Habis itu kita bisa lakukan top down design ya. Lalu selanjutnya untuk gear tool. Jadi gear tool ini kita sediakan ada tiga tipe gear tool ya. Spur gear, bevel gear, dan worm gear ya. Di sini nanti tinggal dicoba aja ya, dicoba aja, beberapa parameter juga sudah kita sediakan. Ini bisa untuk shape dan bisa juga untuk komponen ya. Lalu untuk to the sheet improvement, kita ada beberapa improvement ya. Salah satunya untuk pada saat modeling kita bisa tambahkan tolerance ya, tolerance pada saat sketch ya, pada saat sketch. Nanti di projection di drafting itu tolerance yang tadi kita bisa inherit lah, kita bisa panggil. Nah, sebagai contoh seperti ini ya. Ya, di atribut ini ya, di atribut ini kita bisa tambahkan tolerance ya. Dengan catatan ya, mark dimension to be projected to drawing. Option itunya di checklist. Nanti pas di drawing ini kita bisa project ya, ya, yang tolerance tadi ke drawing di sini. Nah, ini ya tadi ya. Kita bisa project ke drawing seperti ini mulai dari sketchnya. Lalu untuk group dimension ya, group dimension ini kita tambahkan option group di bawah baseline di sini ya, di baseline ya, di baseline kita bisa dimension as group. Jadi kita bisa create dimension seperti ini ya. Kita bisa create dimension seperti ini pakai baseline sehingga nanti pas di move dia akan move sebagai grup ya. Nah, kalau misalkan ada option untuk atur-atur ketinggian segala macam, ini ada namanya dogleg ya, dogleg atau jog, kita bisa juga tambahkan atau pakai option tersebut. Lalu untuk hold table ya, jadi hold table kita bisa ini ya, sekarang combine same size untuk number yang sama ya.
Ya, combine same size untuk number yang sama. Oh, sorry, untuk ukuran yang sama kita bisa masukkan ke numbering yang sama ya, ukuran yang sama. Nah, itu kira-kira untuk di drafting ya. Jadi ada tolerance, ada whole improvement juga, dan juga satu lagi apa ya tadi ya, sorry, group function ya. Lalu untuk industrial specific application ini masih ini ya, masih masih menyimak ya, masih menyimak ya. Ya, untuk industrial application kita punya structure module, harness module, sama piping module. Kalau piping module bukan baru tapi improvement ya. Yang pertama structure module. Jadi kita punya menu baru namanya structure module. Sebenarnya ini improvement dari Wildman ya, Wildman sebelumnya, tapi dipindah ke menu yang baru, ke tab yang baru namanya tab structure. Nah, di tab structure ini untuk interaction profile-nya ini lebih lebih bagus lagi. Jadi eh, eh, profilnya akan di restore seperti ini. Sebelumnya nggak seperti ini ya. Kita nggak bisa lihat previewnya, preview sectionnya. Nah, sekarang kita bisa lihat. Lalu ada beberapa apa namanya standar yang sudah juga tersedia. Nah, kalau misalkan ada standar baru yang mau dimasukkan, tentu bisa juga ya, bisa juga. Terus ada beberapa improvement untuk join editing tools juga ditambahin. Dan terakhir tentunya ada struktural boom ya. Kalau struktural boom ini tentu uh, kurang lebih sama seperti struktural assembly ya, boom assembly yang di assembly module. Nah, ini untuk structure module kira-kira seperti ini ya. Jadi di sini ada tab structure yang baru. Jadi bukan di bawah Wildman-nya. Di tab structure yang baru kita juga punya 3D frame creation. Nah, ini 3D frame creation. Jadi sebelumnya kita nggak punya ini ya. Sekarang kita 3D frame creation lebih intuitif lagi, lebih cepat lagi untuk bikin structure. Nah, untuk yang 3D kita bisa pakai line. Nah, kalau misalkan structure-nya sudah selesai, kita bisa tambahkan profile seperti ini ya. Nah, sekarang kita bisa lihat itunya, apa namanya, em, profilnya ya. Previewnya kita bisa lihat. Nah, ini contoh yang lain. Untuk editing join ya. Nah, join editing ini tentu untuk meter ini sebelumnya ada kalau yang ini ya. Terus kalau misalkan overlap seperti ini ya tinggal dipotong saja. Nah, untuk yang misal kita tambahkan struktur yang berbeda, tentu bisa juga di sini. Nah, kalau misalkan posisinya belum eh, fit ya, di sini ada offset ya, offset X, offset Y tinggal di input saja, digeser-geser saja gimana pasnya ya. Nah, untuk specialized seperti ini kita bisa pakai face trim ya, atau end to face ya, face trim sama aja. Nah, untuk struktural komponen, kita juga sediakan ya, ada beberapa struktural komponen, contohnya untuk end cap seperti ini, ada juga gasset, ya. Ada gasset ya, ada connection plate, ada gasset. Nah, di sini tinggal dipilih saja tipenya yang mana yang mau diinput, lalu ukurannya berapa. Lalu terakhir tentunya ada struktur bom ya, ini sama aja seperti bom pada assembly, cuman memang di sini ada default default tersendiri. Contohnya untuk length ya, yang length itu otomatis muncul. Di assembly juga kita bisa munculkan length ya sebenarnya. Cuman di sini otomatis lah muncul. Ini bisa diatur-atur juga properties apa yang mau ditampilkan. Kurang lebih sama lah seperti uh, boom yang di assembly. Dan tentunya kita bisa atur-atur seperti ini ya untuk uh, propertiesnya yang mau ditampilkan di boom itu yang mana. Terakhir untuk part list atau boom table-nya ya, kita bisa inherit juga, kita bisa panggung juga seperti ini.
Oke, yang selanjutnya adalah harness module. Jadi harness module ini termasuk baru juga di 2024. Jadi untuk workflow harness module, kira-kira seperti ini ya. Kalau dilihat pertama cukup rumit, cuman enggak juga sih. Jadi pertama kita siapin assembly, di sini kita bisa placement ya. Kalau betul kita add constraint, kalau misalkan udah kita bisa define standard part di sini. Standard part itu kita bisa tambahkan port dan segala macam. Kalau ini udah selesai kita create harness assembly-nya. Harness assembly, terus kita define library, kita bisa define kabel ataupun wire, baru setelah itu kita bisa wiring ya. Wiring terakhir kita bisa collect datanya sama seperti structure ya. Nah, untuk lebih jelasnya kira-kira seperti ini ya. Jadi langkah pertama itu kita mendefine standard part ya. Standard part di sini kita define em, biasanya untuk eh, portnya ya. Portnya itu di mana aja ya. Nah, kita bisa define port seperti ini. Ya, directionnya kemana, untuk protect directionnya kemana. Nah, di sini kita kira virtual pin, lalu kita namain ya portnya port apa. Nah, setelah selesai ya, kita depan port semua, kita placement di assembly, eh, semua partnya udah punya portnya, kita bisa create harness assembly seperti ini. Create harness assembly, maka akan ada sub assembly baru khusus untuk harness. Nah, di sini kita bisa input juga wire atau cable atribut ya. Setelah itu kita bisa define wire seperti ini. Untuk propertiesnya, warnanya, diameter berapa, kita bisa define wire atau kabel ya. Sama aja, kalau kabel ya isinya bisa terdiri dari beberapa core ya. Kalau wire satu aja. Nah, kalau perlu juga kita bisa define protection ya. Tambah insulation, tambah lapisan apa, kita juga bisa define. Setelah itu kita lakukan harness design ya. Sebelum itu kita ambil dulu nih reference ya, sama kayak assembly lah. Bila perlu kita bisa ambil juga line ya sebagai reference seperti ini ya, bisa port bisa line. Setelah itu ya udah kita tinggal lakukan wiring seperti ini. Ya kita mau ngambil wire atau mau ngambil kabel sama aja. Dan ini sama seperti logical assembly ya. Artinya kalau partnya kita kegeser-geser otomatis si kabelnya juga ikut kegeser. Dan kita bisa centang mau asosiatif atau enggak di wire-nya atau placement-nya. Nah, kalau mau edit-edit kita lebih mudah ini pakai add position seperti ini, point position lalu kita bisa geser-geser pakai jangkar seperti ini. Kalau misalkan mau copot ini pakai detach ini ya, detach. Kalau mau copot dari beberapa port atau uh, attachment yang tadi ya. Lalu kalau misalkan kita mau tambah insulating tape atau tambahannya lapisan, ini bisa juga di sini ya. Ya, kira-kira seperti itulah untuk workflow wiring. Jadi untuk panjangnya real ya secara 3D. Jadi kalau misalkan sebelumnya beberapa customer untuk nge-wiring itu di 2D, lalu ada calculation untuk shape percentage berapa karena tidak memperhitungkan 3D-nya berapa. Nah, kalau misalkan pakai wiring itu lebih presisi lagi untuk panjang kabelnya. Lalu untuk piping ya, piping improvement, ini bukan modul baru tapi improvement aja. Pertama di interactive operation ya, jadi sebelumnya di 2023 itu ada lambang garis dan connection seperti ini. Nah, di 2024 itu di hide seperti ini. Lalu untuk beberapa fitur khusus ya untuk switch elbow ini ya, bend atau elbow ini kita tambahkan juga, jadi kita bisa switch elbow di kalau misalkan pipingnya udah jadi ya, tetap kita bisa switch elbow pakai fitur ini. Dan beberapa drawing standar yang bisa kita create di piping modul, diantaranya untuk piping spool ya, spool drawing ataupun ISO drawing. Nah, ini contoh untuk ya untuk demonya ya.
Di sini perbedaan untuk 2023 dan 2024 kita ngilangin garis dan connection point seperti ini ya. Ini 2023, ini 2024. Lalu selain daripada itu juga kita tambahkan beberapa fitur diantaranya untuk copy ya, copy komponen drawing kita tambahkan khusus ini untuk nge-copy untuk entity piping ya, khusus untuk entity piping dan ini untuk switching elbow nih ya, kita bisa switching elbow dengan cepat pakai elbow yang ini, elbow fitur yang itu dan beberapa fitur tambahan seperti mirror transfer untuk khusus untuk modul piping. Dan untuk documentation ya kita tambahkan untuk spool drawing ya, spool drawing improvement dan juga untuk ISO drawing. Ini untuk contoh yang workflow untuk pendefinan spool drawing ya. Jadi yang ini contohnya pakai yang otomatis. Di sini kita bisa input beberapa parameter di antara drawing number, drawing name, lalu ada cover template ya, ada katalog template. Ini kalau misalkan mau di custom, mau bikin sendiri juga bisa. Dan kita tinggal generate seperti ini. View-nya mau di generate bagian mana aja atau view mana aja, lalu ini hasil dari spool drawing-nya. Tentu kalau misalkan ada pakai template khusus, itu bisa juga tinggal ganti aja pada saat tadi ya pilih cover atau pilih template yang tadi dan beberapa komponen atau entitlement di drafting yang ini tetap bisa digeser-geser ya kayak tadi ya. Nah, ini untuk yang spool drawing. Lalu untuk yang uh, ISO drawing ya, kita bisa define create dividing point dulu seperti ini ya, kita bisa create dividing point seperti ini untuk meng-create ISO drawing. Nah, kalau misalkan dividing point-nya udah oke, kita bisa create ISO drawing, lalu kita bisa generate seperti ini. Nah, ini untuk ISO drawing-nya. Ya, di sini juga bukan cuma panjang, tapi beberapa atribut juga bisa terkolek di ISO drawing yang tadi. Oke, itu untuk improvement yang di piping. Lalu untuk improvement yang lain ya, ada improvement untuk sheet metal improvement dan weldment improvement. Untuk sheet metal improvement ini ada improvement di bagian dimple feature. Jadi dimple feature ini sekarang sudah bisa untuk kompleks shape atau shape yang punya karakteristik seperti ini ya. Kita bisa generate di 2024. Dan untuk Wildman-nya, Wildman ini di 2023 itu cuman ada dua ya. Kalau nggak salah cuman ada dua. Nah, kita tambahkan lagi beberapa Wildman type ya. Ya, untuk U-type, V-type, G-type, flat V, dan juga flat bevel ya. Kita tambahkan di beberapa template Wildman atau ya tipe Wildman di 2024. Untuk improvement yang lain, untuk mold design ya untuk mold design ya ini untuk trimming ejector ya sebelumnya bisa untuk ejector aja. Nah, kalau di 2024 ini bisa juga untuk komponen jadi bukan cuma ejector aja yang bisa di trim, untuk komponen juga bisa di 2024. Lalu untuk bagian cam improvement ya ada beberapa improvement diantaranya untuk quick milling large step over improvement. Lalu ada improvement yang paling bisa dibilang paling berguna lah ya untuk ya ini ya pencil finish dan corner finish ini improve-nya banyak sekali ya dari versi sebelumnya ke versi sekarang. Lalu ada LED tool improvement untuk interface-nya, interface interaction untuk beberapa interface atau workflow-nya ini lebih bagus lagi dan beberapa improvement cam yang lain yang akan nanti dijelaskan lebih detail. Yang pertama untuk QM large step over improvement. Jadi sebelumnya kalau misalkan kita melakukan wrapping, kita kan pakai tool yang sebesar-besarnya, lalu step over sebesar-besarnya. Nah, kadang di versi sebelumnya itu ada island seperti ini yang nggak habis lah ya, yang nggak habis. Nah, di versi sekarang itu dihilangkan atau
di improve lagi untuk algoritmnya sehingga yang seperti ini itu hilang ya, yang seperti ini hilang untuk untuk roughing-nya. Lalu untuk step over-nya, kalau misalkan step over-nya itu 90% itu otomatis di cancel. Jadi nggak akan lebih dari 90% dari flight diameter. Ya. Nah, ini untuk pencil finish dan corner finish. Jadi untuk di 2023, contoh untuk pencil cut ini kita bisa lihat untuk toolpath-nya dia tidak tergenerate dengan sempurna. Lalu ini bisa kita lihat di 2024 lebih bagus lagi ya untuk pencil cut termasuk dengan corner finish ya. Corner finish ini yang dikerjakan di 2023 dia tidak tergenerate dengan sempurna untuk bagian-bagian corner tertentu ya nggak kebaca. Nah, yang di 2024 ini lebih bagus lagi untuk detection corner finish, tentunya dengan algoritma yang baru. Lalu untuk toolpath-nya juga lebih rapi ya, lebih rapi. Dan ini saya juga sudah tes ya. Ya, saya juga udah tes, tapi masih pakai yang beta beberapa minggu atau bulan yang lalu. Ini ya memang ini lebih bagus ya untuk corner finish dan juga pencil cut. Oke, ini untuk demonstrationnya. Jadi untuk corner finish ya kita coba define part. Nah, bila perlu juga kita define content ya, pakai profile. Lalu kita pilih tool yang proper, kita setting beberapa parameter di antara reference tool. Lalu untuk step over di sini atau step value kita uh, atur di sini dan untuk minimal view kita coba tampilkan untuk cuttingnya aja. Nah, ini seperti ini ya hasilnya untuk corner finish. Jadi lebih rapi lagi, lebih halus lagi. Dan jika dibandingkan dengan 2023 kita bisa lihat perbedaannya lah ya untuk corner finish. Nah, kalau misalkan sebelumnya ada customer claim yang komplain untuk corner finish atau pencil cut, nanti silahkan di info aja, barangkali ada, dan kita bisa tawarkan untuk upgrade ke 2024. Lalu ini untuk pencil cut ya, pencil cut kita tinggal define part aja sebagai feature, lalu kita generate. Nah, ditampilkan untuk step over-nya saja, coba kita populate. Nah, ini untuk hasilnya ya, tergenerate dengan sempurna. Kita bandingkan dengan 2023, bisa dilihat perbedaannya seperti ini. Nah, dua uh, fitur finishing ini ya, ini paling banyak dikomplain di versi sebelumnya, makanya kita improve di 2024 ini. Oke, itu untuk finishing ya. Lalu untuk lab tool improvement kita provide interface baru untuk lab tool creation ya. Ini untuk interface-nya. Jadi interface-nya kira-kira seperti ini dan kita juga support untuk ISO standar. Terus untuk insert, holder, dan beberapa parameter ini dipisah tab-nya. Jadi kita bisa lebih detail lagi, lebih interaktif lagi untuk create toollet-nya. Nah, ini contoh untuk demonstrasinya kira-kira seperti ini. Jadi untuk interface create tool, ya, lead tool ini contoh untuk grouping ini ya. Kita bisa create insert tool. Nah, di sini kita bisa select untuk lead. Nah, ya, lead seperti ini kita bisa checklist dan ini untuk interface-nya. Jadi untuk insert, holder, tracking point, dan beberapa parameter ini dipisah di tab berbeda. Nah, ini kita bisa input parameter sesuai dengan keinginannya. Dan kalau misalkan kita ganti-ganti di sini ya, interface di window-nya itu interaktif ya. Jadi kita bisa lihat real-time interface atau feedback-nya seperti apa. Nah, beberapa parameter juga disediakan, ini bisa diatur-atur, ada nose radius, thickness, relief angle, dan segala macam. Ini kita bisa uh, set, termasuk untuk holder ya. Untuk holder ini kita bisa pilih beberapa juga, dan ya kita bisa lihat ya untuk real time feedback di window-nya.
Nah, untuk subtype ini kita bisa pilih contoh untuk misalkan grouping, ini kita bisa atur-atur juga, termasuk untuk ini nih, tracking point ya. Misalkan tracking point kita mau tambah, ini tinggal kita tambah aja di sini, mau berapa tracking point, lalu posisinya di mana. Kita tinggal tambah di sini. Ya. Jadi bisa lebih detail lagi. Contoh untuk real time lihat untuk grouping di sini, kita bisa lihat eh, real time ya untuk menyesuaikan tracking point-nya. Lalu kita coba calculate nih, calculate untuk tool yang sudah kita buat. Lalu di sini nih, tracking point kita bisa atur-atur ya. Mau pakai tracking point yang mana. Nah, untuk lihat real time-nya tinggal di placing aja seperti ini. Kita mau pakai tracking point yang mana. Ya, tentunya nanti toolpad-nya menyesuaikan. Oke, itu untuk improvement di bagian tool lead ya, tool lead atau tool untuk bubut. Nah, selain daripada itu, untuk check sort tool feature, kita tambahkan bisa langsung di operation seperti ini. Jadi bisa langsung ngecek cek sort tool ya di sini ya. Lalu improvement yang lain untuk restriction ya pembatasan radial direction kita bisa tambah sekarang available juga dan kita bisa tambahkan contoh untuk kayak seperti ini. Nah, improvement yang lain nih untuk CI improvement dan logical change ya di 2024. Jadi untuk CI improvement kita tambahkan modul baru namanya bukan namanya ya untuk tipenya untuk fatigue analysis kita bisa support dan juga parameter optimization design ini kita bisa support. Jadi contoh parametric optimization ini kita bisa set beberapa parameter yang goal parameternya apa, parameter yang divariasikan apa, batasnya dari mana sampai ke mana. Nanti dia akan ngitung sendiri dan milih sendiri mana desain yang paling optimal. Nah, itu parametric design optimization. Untuk bahannya, bahannya bisa dari linear static ya, untuk assembly static ini sama aja. Kita bisa tetap bikin parametric design optimization. Nah, ini untuk contoh logical chain ya, untuk camp. Jadi ini bisa dilihat prosesnya atau logicalnya seperti apa. Tinggal disesuaikan saja. Kalau misalkan ada kagok-kagok ya, jadi memang ada beberapa logical change di eh, di 2024 ini. Nah, untuk surface design ya, untuk surface design sebelumnya itu kita kalau misalkan nge-show itu kita cuman ada shape aja, shape satu, jadi kita nggak tahu mana base, mana tools. Nah, di 2024 kita sediakan seperti ini, ada base, ada operator ya, atau tools ya. Jadi propertiesnya nanti propertiesnya ikut yang base. Nah, ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan retain ya, retain data atau data regeneration pada saat kita rollback feature atau misalkan kita buka buat parametric design. Nah, ini lebih stabil yang kanan karena kita nge-retain atau apa ya, mengacu pada satu base surface. Kalau ini kita nggak tahu base surface-nya yang mana. Nah, ini untuk surface untuk logical change ya untuk surface atau shoe operation. Lalu untuk masih di surface design kalau kita lihat di beberapa surface feature ada di bawah itu ada shoe shape ya, shoe shape otomatis. Shoe shape. Nah, di 2024 itu dihilangkan. Kenapa? Karena untuk tadi alasannya untuk lebih menstabilkan lagi data regeneration kalau misalkan kita rollback feature. Lalu untuk solid modeling ya atau surface modeling sebelumnya kalau misalkan kita remove shape itu kan kalau misalkan shape toolnya itu kan kedetek otomatis. Nah, kalau di 2024 itu kita harus pilih manual.
Ya, tujuannya sama sih untuk menstabilkan data regeneration. Jadi kita nggak bisa langsung ngedetek otomatis di 2024. Kita harus pilih manual seperti ini. Remove boolean set-nya yang mana. Sebelumnya kita kan kedetek otomatis. Yang sekarang nggak, kita harus pilih manual. Tujuannya untuk apa? Tujuan untuk menstabilkan workflow sama rollback feature ya. Ini sama aja untuk solid modeling ya. Ini untuk edge shape yang sebelumnya itu otomatis kepilih, ini harus kita pilih manual. Mau ke shape yang mana kita nempelnya atau motongnya mau kemana. Lalu untuk piping ini ya. Jadi untuk flip ini kita sediakan ya untuk flip direction. Jadi lebih cepat di right klik kanan seperti ini. Lalu untuk sheet metal change, jadi ini bukan fitur change, untuk memanage fitur lebih rapi lagi. Jadi untuk playing itu sebelumnya dipisah, sekarang disatukan seperti ini untuk tipe-tipe planes atau semua planes ya dalam satu drop down seperti ini. Oke, untuk summary kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk di platform kita, untuk data exchange, untuk version kita improve ya, untuk version kita improve tentunya, dan ada penambahan uh, uh, format baru yaitu Rhino yang masuk untuk ya seperti yang lainnya, untuk display elemen information in real time kita tambahkan juga. Untuk history regeneration kita tingkatkan, dan rendering engine kita pakai rendering engine yang baru. Untuk basic modeling kita sudah improve di Sketch, improve di Sketch ada beberapa tadi. Untuk curve kita bisa create silhouette curve dengan lebih detail lagi, lebih ringan lagi. Ada pilot improvement juga, pattern, assembly, ada juga layout based top tone design ya. Tadi kita tambahkan, ada new filter, dan ada beberapa improvement di 2D sheet atau drafting. Untuk industrial application kita punya new structure module dan new harness module, dan kita juga tambahkan beberapa improvement di piping. Untuk cam kita improve di milling large step over ya. Di sini kita improve untuk menghilangkan island dan juga beberapa restriction yang otomatis tambahkan di sini. Untuk pencil finish dan corner finish kita improve, kelihatan banget ini compare di 2023, dan juga kita sediakan LED tool improvement di bagian UI, interaction, dan lain-lain di sini ya. Dan juga beberapa improvement yang lain, di antara untuk CAE kita tambahkan fatigue analysis, dan kita tambahkan tool untuk parametric optimization, dan juga ada beberapa logical change yang terjadi di 2024 untuk CAM, untuk surfacing, dan beberapa komen lain yang tadi sudah disampaikan. Kira-kira seperti itu saja untuk